Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Made Dadra Ramadan. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang keterampilan berbahasa. Apa sih keterampilan berbahasa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Dan bahasa adalah kecakapan seorang untuk memakai bahasa dalam menulis, membaca, menyimak, atau berbicara. Jadi kesimpulannya, keterampilan berbahasa merupakan sesuatu yang penting untuk dikuasai setiap orang. Dalam suatu masyarakat, setiap orang saling berhubungan dengan orang lain dengan cara berkomunikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterampilan berbahasa adalah salah satu unsur penting yang menentukan kesuksesan mereka dalam berkomunikasi. Jenis-jenis dari keterampilan berbahasa terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, mendengarkan atau menyimak. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, membaca. Dan yang keempat, menulis. Yang pertama adalah mendengarkan atau menyimak. Pengertian menyimak dikemukakan oleh beberapa tokoh, seperti Anderson dalam bukunya Tarigan 1998, menyatakan bahwa menyimak adalah proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Menyimak dapat pula bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Yang kedua, berbicara. Berbicara ialah bentuk komunikasi dengan menggunakan media bahasa. Berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Misalnya, percakapan secara tatap muka dan berbicara lewat telepon yang memungkinkan adanya pergantuan antara berbicara dan mendengarkan. Dan juga memungkinkan kita meminta klarifikasi. Berbicara pada hakikatnya adalah sebuah proses komunikasi secara lisan antara pembicara dan lawan pembicara. Yang ketiga adalah membaca. Membaca merupakan proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isinya. Pengucapan tidak selalu dapat didengar. Misalnya, membaca dalam hati. Sewaktu membaca, pembaca yang baik akan menyimak bahan yang dibacanya dan bisa mengomunikasikan hasil membacanya secara lisan atau tertulis. Dengan demikian, membaca merupakan keterampilan berbahasa yang berkaitan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Jadi dapat disimpulkan, membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang berproses secara aktif dan bertujuan serta memerlukan strategi tertentu sesuai dengan tujuan dan jenis membaca. Yang keempat, menulis. Menulis merupakan salah satu kemampuan berbahasa. Dalam pembagian kemampuan berbahasa, menulis selalu diletakkan paling akhir, setelah kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca. Meskipun selalu ditulis paling akhir, bukan berarti menulis merupakan kemampuan yang tidak penting. Selanjutnya, hubungan antar aspek keterampilan berbahasa terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hubungan menyimak dengan berbicara. Kedua, hubungan menyimak dengan membaca. Ketiga, hubungan membaca dengan menulis. Keempat, hubungan menulis dengan berbicara. Yang pertama, hubungan menyimak dengan berbicara. Berbicara dan menyimak merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Keduanya saling bergantung, keduanya fungsional bagi komunikasi dan tidak dapat dipisahkan. Ibarat mata uang, sisi depan ditepati kegiatan berbicara dan sisi belakangnya ditepati kegiatan menyimak. Mata uang tidak akan laku bila salah satu sisinya tidak terisi. Maka komunikasi lisan pun tidak dapat berjalan bila kedua kegiatan tidak berlangsung saling melengkapi. Yang kedua, hubungan menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Pada saat menyimak, fokus perhatian berupa suara atau bunyi-bunyi. Sedangkan pada saat membaca, fokus perhatian adalah lambang tulisan. Dalam buku Tarigan, karya Yeti Mulyati dan Isa Cahyani menyatakan bahwa menyimak juga merupakan faktor penting dalam belajar membaca secara efektif. Petunjuk-petunjuk mengenai strategi membaca sering disampaikan guru di kelas dengan menggunakan bahasa lisan. Untuk itu, kemampuan murid dalam menyimak sangat penting.
Dari uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat korelasi antara kemampuan mendengar dan membaca. Yang ketiga, hubungan membaca dengan menulis. Dalam menuangkan gagasan melalui kegiatan menulis, paling tidak terdapat 3 tahapan yang dilakukan penulis, yakni perencanaan, penulisan, dan revisi. Ketika si penulis menyusun perencanaan mengenai apa yang hendak ditulisnya, seringkali dibutuhkan banyak informasi untuk bahan tulisan itu. Salah satu cara menghimpun informasi itu dilakukan melalui aktivitas membaca. Dan yang terakhir, hubungan menulis dengan berbicara. Berbicara merupakan kegiatan ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan berbahasa ragam tulis. Seorang pembicara dalam seminar biasanya dimintai menulis sebuah makalah terlebih dahulu. Kemudian, yang bersangkutan diminta menyajikan makalah itu secara lisan dalam suatu forum. Selanjutnya, peserta seminar akan menanggapi isi pembicara si pemakalah tersebut. Mungkin sampai di sini dulu video pembahasan mengenai keterampilan berbahasa. Kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.